Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan setia dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami pun dapat memahami akan firman dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tema kita, doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun firman yang menjadi perenungan kita kembali dari kitab Yakobus yang sangat menekankan betapa berdoa adalah suatu hal yang sangat penting, yang terlebih dahulu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku, surat Yakobus yang dituliskan, yang dikirim kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan ini, memberikan jawaban praktis kepada kita juga pada saat ini, sesuai dengan situasi waktu yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi di perantauan atau umat Kristen Yahudi diaspora pada saat itu. Masyarakat Kristen pada saat itu sedang mengalami situasi penderitaan sebagai akibat dari tindakan sesama mereka yang kehidupannya lebih dahulu mapan dalam situasi ekonomi, di mana jemaat Kristen Yahudi dari golongan bawah mengalami penindasan oleh sesama mereka sendiri, sehingga jemaat Kristen menderita penyakit mentalitas dan rohani. Oleh karena itu, firman Tuhan lewat kitab Yakobus ini, terlebih penulis kitab Yakobus sendiri datang melalui suratnya ini untuk menguatkan mereka yang sedang mengalami pergumulan yang sedemikian berat pada saat itu, juga kepada kita saat ini. Surat ini memberikan arahan juga serta tuntunan yang praktis yang dapat digunakan. Salah satunya adalah dengan berdoa. Saudara-saudaraku, kita tahu doa adalah napas iman orang Kristen.
Karena melalui doalah kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita dapat berkata-kata, mengutarakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Sehingga jika kita tidak berdoa, sama halnya bahwa komunikasi kita dengan Allah sedang terputus. Dalam berdoa, sesungguhnya tidak diperlukan kepandaian, kecakapan mengurai kata-kata, sebab doa adalah ungkapan hati, perasaan, dan keinginan manusia yang didorong oleh pengalaman hidupnya sendiri. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, bukan supaya mereka pandai berdoa, tetapi tujuannya adalah supaya mereka bisa berdoa dengan benar. Doa yang benar juga tidak ditentukan oleh kepandaian, kecakapan seseorang merangkai kata-kata, memilih kata-kata. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan doa kita dengan fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kita sedang bercakap-cakap dengan seorang pribadi, yakni Tuhan. Doa adalah napas iman. Berarti berdoa adalah bagian integral yang tidak bisa terlepas dari seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itulah, dalam renungan ini, Yakobus menekankan betapa pentingnya berdoa dalam segala situasi kehidupan kita, baik ketika kita ada dalam sukacita maupun dalam duka cita. Yakobus juga menekankan bahwa dalam hal berdoa bukanlah sekedar ungkapan kata-kata saja, tetapi ini semua menyangkut kepada soal kebenaran dan iman. Hal inilah yang akan menentukan apakah kita telah berdoa dengan benar atau tidak di hadapan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku, lewat renungan ini kita dibawa dalam sebuah tema doa orang benar besar kuasanya. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat perenungan kita mulai dari ayat 13, berdoa dalam masa penderitaan maupun sukacita atau kegembiraan. Apa saja yang kita alami dalam hidup ini adalah kehidupan yang silih berganti. Kadang suka, kadang ada duka. Namun dalam segala situasi tersebut, kita diingatkan oleh kitab Yakobus ini, bagaimana kitab ini atau renungan ini, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita harus berdoa. Jadi doa bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga bisa lewat nyanyian. Sebab banyak juga lagu ataupun nyanyian-nyanyian yang memang isinya adalah sebuah doa. Banyak syair lagu rohani yang isinya merupakan sebuah doa. Itulah sebabnya kitab Yakobus mengatakan supaya kita berdoa, memohonkan pertolongan serta kekuatan dari Tuhan pada waktu datangnya penderitaan dalam hidup kita ini. Dan juga kita pun terus akan berdoa, memuji Tuhan lewat nyanyian-nyanyian misalnya, atau ungkapan hati kita sendiri yang kita sampaikan di dalam doa pada saat sukacita, kegembiraan meliputi kita. Saudara-saudaraku, renungan ini juga mengingatkan kepada kita di ayat 14, 15 dikatakan berdoa dalam iman. Tuhan tidak menginginkan kita hanya berdoa saja, mengucapkan, melafalkan kata-kata, hanya sekedar hafal. Tetapi harus berdoa dalam iman yang teguh. Ketika kita sakit misalnya,
kita boleh berdoa memohonkan pengasihan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan kita, sehingga kita pun memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi juga Tuhan pun bisa memakai para hamba-hambanya, para penatua, para medis, dan obat-obatan sebagai sarana Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Jika kitab Yakobus menyebut para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, itu bukan berarti bahwa para penatua itu mempunyai kemampuan lebih, mempunyai kemampuan supranatural untuk menyembuhkan, atau minyak yang dioleskan itu memiliki kekuatan mistis untuk penyembuhan. Saudara-saudaraku, di sini mau dikatakan bahwa hal tersebut mau mengingatkan peran penatua itu sendiri, yakni untuk menjenguk dan mendoakan orang sakit. Dan para penatua dianggap sebagai orang yang sudah lebih dewasa dalam iman, sehingga dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Inilah yang dikatakan di ayat yang ke-15. Dan pada renungan kita selanjutnya dikatakan doa orang benar, ya, ayat yang ke-16. Setiap orang telah berdosa, termasuk saya dan saudara. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau mengakui dosanya. Dan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus, bahwa setiap orang harus saling mengampuni dosa sesamanya. Sehingga kita perlu saling mengaku dosa dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya terlebih dahulu. Sebab dosa akan menjadi penghalang doa-doa kita. Ini bisa kita baca misalnya di 1 Petrus 3 ayat 7, Yesaya 59 ayat 1-3. Jadi sebelum berdoa, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan perkara-perkara dosa kita, baik dengan sesama dan terhadap Tuhan, sehingga kita pun dibenarkan. Saudara-saudaraku, dan doa yang dialaskan kepada kebenaran akan memiliki kuasa yang besar, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh beriman, percaya kepada Tuhan akan kuasanya. Dalam berdoa kita harus menyadari dengan siapa kita berbicara. Ini menjelaskan bahwa orang benar berdoa dengan menyadari keberadaan Tuhan terlebih dahulu. Tanpa kesadaran seperti itu, tidak ada gunanya lah kita berdoa. Sepandai apapun kita merangkai, memilih kata-kata dalam doa kita, jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan keberadaan Allah, doa kita akan sia-sia. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, seperti komunikasi antara seorang anak dengan bapa. Jadi tidak salahlah kalau Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dengan menyapa Tuhan kita dengan pribadi seorang bapa. Betapa dekatnya kita ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan dengan menyapanya dengan Bapa. Hal itu akan mendorong kita untuk tidak takut berdoa, tapi dengan hati yang penuh percaya akan kuasa, akan keberadaan Tuhan, kita mau datang berdoa, berbicara kepada Tuhan kita. Itulah yang akan memperlihatkan betapa kita memiliki hubungan yang dekat, yang intim kepada Tuhan, layaknya seperti seorang anak kepada bapaknya yang sedang berbicara. Saudara-saudaraku, renungan kita juga dilanjutkan dengan contoh Elia, yang adalah seorang nabi Allah yang telah membuktikan kuasa dari doa yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran.
Elia adalah orang yang benar dan menjadi pendoa syafaat bagi bangsanya. Elia menjadi contoh bagaimana seseorang hamba Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh mampu menghentikan dan menurunkan hujan. Saudara-saudaraku, berdoa bukanlah sekedar rangkaian kata-kata, tetapi adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah dalam segala situasi, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tetap dekat, seperti seorang anak dengan bapaknya. Doa adalah ungkapan hati untuk menyampaikan permohonan dan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, nyatakanlah segala permohonan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah napas iman, maka kita harus menjadikan doa sebagai bagian dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita pun mengimani, sebab melalui doa kita akan dijauhkan dari segala macam pencobaan. Sebagaimana Yesus pernah berdoa dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan ini. Bila kita hidup benar dan tidak menyimpan dosa, doa-doa kita pasti mendatangkan kuasa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik yang telah melawat kami lewat firman-Mu. Sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus menghidupi doa. Dalam doa kami pun melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.